Perkenalkan, saya Ide Bagus Ngurasjaya, absen 25. Saya di sini sebagai videografer sekaligus editor. Halo, perkenalkan nama saya Kadek Gangga Daniardana, absen 16. Saya di sini bertugas sebagai editor. Saya Nima Deduyanti Agustin, absen 38. Saya bertugas untuk membuat teks wawancara dan melakukan wawancara kepada Ibu Kantin atas nama Dian Widiayu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Ngurah Pramana Saskara, nomor absen 6. Di sini saya bertugas sebagai editor video yang kalian tonton ini. Oke, perkenalkan nama saya Made Chandra Putra, absen 33. Tugas saya wawancara kakak kelas. Saya Kades Safita Ducani, nomor absen 27. Saya bertugas untuk mengkoordinir dan memastikan kelancaran proyek PPKN Kelompok Melayu. Nama saya Firly Novianto, absen 10. Saya bertugas sebagai mencari narasumber guru dan mewawancarai guru. Nama saya Made Ajara Deva Samitra, absen 31. Saya bertugas untuk membuat dan menyampaikan kesimpulan materi wawancara. Nama saya Nipandi Madesinca Pratnya Dewi, absen 39. Tugas saya mencari pegawai sekolah dan merekam behind the scene. Kenalkan, nama saya Nikoma Fibiulandari, absen 36. Di sini saya bertugas untuk mewawancarai adik kelas. Nama saya Ida Ayu Sasi Kirana Putri, absen 24. Di sini tugas saya adalah untuk mencari narasumber adik kelas dan untuk menginfokan lebih lanjut narasumber untuk melakukan wawancara. Nama saya adalah Ana Agung Sagung Istri Marsasita Dewi, absen 1. Saya bertugas untuk mewawancarai Pak Security yang bernama Pak Sukarma. Swastiastu Ibu. Swastiastu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok Melayu. Nah, di sini saya meminta izin kepada Ibu untuk menjadi salah satu narasumber dalam wawancara siang hari ini yang mengusung tema Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu telah bersedia atau berkontribusi kepada kelompok kami dalam menyukseskan tugas PKN kali ini. Terima kasih. Silakan Ibu bisa diperkenalkan namanya ya Bu ya. Wah, sangat luar biasa ya. Saya selaku perwakilan guru di SMA Negeri 7 Denpasar diberikan kesempatan untuk diwawancarai oleh siswa saya sendiri bahwa bagaimana sih pandangan saya terhadap ideologi Pancasila. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sang Ayu Putu Mariastini. Di sini saya sebagai pengajar sosiologi. Iya Bu, terima kasih Bu ya atas perkenalannya. Nah, di sini saya akan lanjut langsung ke pertanyaannya Bu ya. Nah, kan ke pertanyaannya. Nah, menurut Ibu apa itu ideologi? Menurut pandangan saya, ideologi diartikan secara sederhana yaitu sebuah pedoman. Ya, pedoman untuk berperilaku, bertingkah laku, kemudian dijadikan landasan bagi sebuah negara. Nah, kan saya kemarin belajar tentang ideologi itu kan di mapel PKN. Nah, ideologi itu kan dibagi lagi menjadi dua itu Bu. Ada ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, menurut Ibu itu Indonesia itu Pancasila itu dia tuh termasuk ideologi terbuka apa tertutup dia? Wah, pertanyaannya luar biasa sekali ya, karena kita tahu bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang pluralisme, ya, yang multikulturalisme. Apakah cocok nggak sih, ya? Cocok nggak sih ideologi Pancasila di Indonesia diterapkan? Apakah terbuka atau tertutup? Nah, menarik sekali pertanyaannya. Nah, kalau menurut pandangan saya, tentunya Indonesia sebagai negara yang multikulturalisme memiliki berbagai perbedaan, sangat cocok jikalau misalnya ideologi yang kita terapkan adalah ideologi Pancasila yang terbuka. Yang mana kita tahu bahwa ideologi Pancasila yang terbuka mengandung nilai-nilai yang baik bagi negara kita sendiri. Dari Sabang sampai Merauke, kita tahu bahwa negara kita terdiri dari kepulauan yang tentunya memiliki berbagai perbedaan. Semua pulau dari Sabang sampai Merauke memiliki berbagai jenis perbedaan, tidak hanya satu perbedaan. Kita telisik lebih dalam, itu ada
perbedaan agama, ada perbedaan suku, ada perbedaan ras, ada perbedaan bahasa, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaannya. Nah, kalau menurut pandangan saya, Indonesia saat ini sudah mengikuti yang namanya ideologi terbuka, karena dalam nilai-nilai ideologi terbuka mengandung tentang nilai-nilai toleransi, keberagaman, kemudian melarang yang namanya sikap-sikap yang menjerumuskan pada perpecahan. Kenapa sih negara Indonesia tidak memilih ideologi tertutup? Itu dikarenakan isi dari ideologi tertutup sendiri tidak sesuai dengan ideologi kita, ya. Ideologi tertutup itu membatasi masyarakatnya untuk bebas berpendapat, kemudian mengajukan isi hati mereka, apalagi kita tahu bahwa negara kita itu memiliki berbagai perbedaan. Jadi saya rasa ya ideologi kita lebih cocok dan lebih cenderung ke terbuka. Nah ini Bu ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah kan Ibu kan selaku ibu kita di sekolah gitu kan, ibu kedua di sekolah. Nah menurut Ibu tuh gimana sih cara Ibu menangani atau kayak ngasih tahu gitu loh kalau misalnya kita tuh kayak nggak boleh mengejek gitu, kayak harus menghargai lah intinya antara keberagaman sama antar kebudayaan gitu di antara siswa-siswa dalam ruang lingkup sekolah maksudnya Bu, di masyarakat. Wah, pertanyaannya lucu sekali ya. Saya dibilang orang tua kedua ya. Jadi orang tua kedua setelah orang tua ya di sekolah ya. Jadi menarik juga pertanyaannya, bagaimana sih caranya saya selaku guru menerapkan tahapan-tahapan perilaku ideologi Pancasila di sekolah. Ya, saya sebagai guru tentunya mengarahkan siswa saya untuk berperilaku sesuai dengan ideologi terbuka, yang mana satu, menghargai perbedaan. Kita tahu, kita telisik lagi lebih dalam bahwa isi dari sila-sila Pancasila itu sangat-sangat kompleks. Yang pertama, ketuhanan. Ya, kita selaku guru tentunya mengarahkan siswa kita untuk tetap ingat dengan bersembahyang. Yang kedua, sila kedua, kita menghargai yang namanya perbedaan. Ya, lengkap ya. Kalau kita selisiki lebih dalam, kalau kita omongin ini terlalu banyak, mungkin nggak ada habisnya. Tapi dalam hal ini, konteks ini, saya selaku guru biasanya menekankan bahwa murid-murid saya harus mengedepankan sikap multikulturalisme, yang artinya menghargai perbedaan, bahwa negara kita memiliki yang namanya berbagai perbedaan seperti agama, ras, suku, budaya, yang tentunya sikap-sikap yang harus dihilangkan yaitu pertama, rasisme. Nah, sering kita dengar kata rasis ya. Sebenarnya kata rasis itu diartikan sebagai tindakan yang tidak baik, yang mana itu adalah paham yang menandakan bahwa kita menganggap bahwa ras kita lebih baik dibandingkan ras lain. Contoh misalnya perilaku seperti ini. Melihat orang yang matanya sipit. Nah, sering kita mengejek teman kita, Cina. Oke, betul. Nah, hal tersebut harusnya tidak dilontarkan karena kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan mereka atas tindakan kita. Itu disebut dengan tindakan rasis. Yang kedua, ada yang namanya sikap primordialisme. Nah, sikap primordialisme ini adalah sikap di mana menganggap bahwa daerah kita lebih unggul dibandingkan daerah lain. Contoh misalnya ketika kita melihat orang yang misalnya berasal dari Jawa, ya misalnya. Nah, orang dari Jawa ini sekolah di SMA 7 Denpasar. Nah, mungkin niatnya kita bercanda, tapi kita melontarkan kata jawir. Nah, kata seperti itu juga mengisyaratkan bahwa tindakan primordialisme, yang mana kita tidak pernah tahu bahwa apa yang dia rasakan. Mungkin aja bisa kecewa kan. Nah, selanjutnya ada yang namanya etnosentrisme, yang artinya suku sendiri lebih baik dibandingkan suku orang lain. Contoh misalnya orang Papua. Nah, kita tahu ya, mohon maaf ini ya, kita tahu bahwa beberapa teman-teman kita yang berasal dari daerah timur memang memiliki ciri fisik yang berbeda dengan kita. Tapi bukan berarti ciri fisik tersebut menjadi tolak ukur bahwa ciri fisik kita lebih unggul dibandingkan ciri fisik orang lain, atau misal budaya orang lain lebih unggul dibandingkan budaya kita. Nah, misalnya seperti itu, kita menganggap bahwa orang Papua tidak mempunyai budaya yang baik, misalnya kita yang lebih unggul. Nah, itu salah ya. Jadi sikap etnosentrisme harus dihilangkan. Tentunya hal apa yang perlu kita tingkatkan? Sikap
multikulturalisme yang mana kita harus mengedepankan sikap toleransi. Toleransi, saling menghargai, tidak mengejek agama lain, ya, tidak menganggap bahwa agama sendiri lebih baik dibandingkan agama lain, seperti itu. Ya, mungkin kurang lebihnya kalau di sekolah saya selaku guru selalu membicarakan bahwa kita tidak boleh mengedepankan sikap-sikap seperti itu. Ya, terima kasih Bu ya atas jawaban Ibu yang sudah diberikan pada siang hari ini. Saya rasa cukup ya Bu ya untuk wawancara kali ini. Ya. Nah, jawabannya sudah cukup bagus. Ya karena Ibu guru sih. Ya. Saya ya agak bercanda dikit nggak apa ya. Ya, maaf ya sebelumnya ya. Terima kasih ya Bu. Kelompok Melayu ya namanya. Ya. Semoga kedepannya setelah wawancara ini berakhir, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu ya, swastiastu. Santi ya, lupa. Halo, selamat siang Bapak. Saya perkenalkan, nama saya Marsha. Saya dari kelompok Melayu. Di sini kami akan menanya-nanya nih Pak tentang ideologi. Nah, sebelum itu bisa perkenalin nggak nama Bapak siapa? Nama saya Made Soekarmo. Nama Bapak Made Soekarmo. Baik Pak Soekarmo, jadi hari ini saya mau menanya-nanya tentang ideologi nih Pak. Bapak tahu nggak sih ideologi itu apa? Ideologi yaitu suatu dasar pengambil keputusan ya, kalau dibilang suatu aturan yang bisa dibilang itu sudah ada ya dalam suatu pengambil keputusan. Mungkin seperti itu, intinya seperti itu. Baik Pak, Bapak tahu nggak sih kalau ideologi itu dibagi menjadi dua, ada yang terbuka dan ada yang tertutup? Oh iya, pernah dengar ya Pak? Oh, pernah dengar. Menurut Bapak, Pancasila itu sebagai ideologi terbuka atau tertutup sih Pak? Setahu saya sih itu ideologi terbuka ya, karena kita terdiri dari bermacam suku, agama, ras, sehingga di sana kita disatukan dalam suatu ideologi. Di samping itu kan ideologi terbuka kan dia mau menerima masukan sesuai dengan situasi, kondisi, keadaan anak muda khususnya sekarang ini ya, seperti itu. Ya mungkin singkatnya seperti itu mungkin. Nah, Bapak pernah dengar nggak sih tentang adanya perkelahian antar siswa atau konflik gitu antar siswa? Nah, Bapak bilang kan tadi Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Pendidikan tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka, apakah itu dapat membantu siswa menyelesaikan konflik tersebut? Sangat ya. Kalau ideologi terbuka itu kan arahnya ke toleransi ya. Toleransi khususnya, karena kita pastilah ada perbedaan-perbedaan satu sama lainnya, apalagi dari berbagai macam daerah, suku, agama yang berkumpul jadi satu di sekolah kan. Pastilah ada sedikit ya namanya perbedaan, apalagi masih muda. Ya masih kita bisa maklumi dengan adanya konflik itu, dengan adanya ideologi atau PPKN atau Pancasila ini saya kira masih bisa lah. Masih bisa berarti Pak ya. Nah, misalnya Pancasila sebagai Bapak bilang ideologi terbuka, apakah di Indonesia sudah menerapkannya atau belum sih Pak Pancasila sebagai ideologi terbuka? Sangat ya, apalagi sekarang kan ada pemilihan umum itu kita kan terbuka, bisa mengajukan pendapat dari ujung pulau ke ujung pulau yang lain dengan berbagai macam pendapat dan kepentingannya, sehingga dijadikan satu dalam perundang-undangan. Kan Undang-Undang Dasar 45 itu kan dasar kita. Ya mungkin seperti itulah. Sangat membantu sekali nih. Terima kasih ya Pak atas jawaban-jawaban Bapak, sangat menarik sekali buat saya dan kelompok saya. Terima kasih juga sudah mau berpartisipasi atas pertanyaan-pertanyaan kelompok saya. Terima kasih Pak. Halo pagi Dek. Halo pagi Kak. Kenalin, aku Feby dari perwakilan kelompok Melayu. Sebelumnya aku mau nanya nama kamu dulu, boleh nggak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Komang Karang Pramana Sukma Taksu, biasa dipanggil Taksu. Saya dari kelas 10-1. Jadi aku ini mau wawancarain kamu. Sebelumnya aku di pelajaran kali ini aku mempelajari tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini izin aku wawancarain kamu sebagai narasumber ya. Ya boleh Kak. Sebelumnya terima kasih udah ngeluangin waktu untuk menjadi narasumber kelompok kami.
Aku lanjut ke pertanyaan ya. Ya. Kamu sebenarnya pasti tahu dong apa itu ideologi. Menurut kamu ideologi itu apa sih? Menurut saya, ideologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip atau ide-ide dasar. Benar sekali. Aku lanjutin ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, pastinya juga pernah dengar kan apa itu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Menurutmu ideologi terbuka dan ideologi tertutup itu apa sih? Dan Pancasila itu termasuk ideologi terbuka atau tertutup? Oke, menurut saya ideologi terbuka itu merupakan sebuah prinsip atau pandangan yang meyakini bahwa adanya variasi atau perbedaan pada di setiap ideologi tersebut. Kalau ideologi tertutup itu merupakan suatu pandangan yang dibuat oleh negara yang tidak dapat dipersoalkan lagi, melainkan harus dipatuhi. Dan menurut saya Pancasila itu merupakan ideologi terbuka karena Pancasila memiliki nilai-nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat diinterpretasikan kepada masyarakat luas. Oke, terkait jawabanmu tadi itu kan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, bagaimana sih pandanganmu tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka? Menurut saya, Pancasila sebagai ideologi terbuka saat ini sudah bisa dikatakan mensejahterakan masyarakat karena ideologi terbuka tersebut digali berdasarkan kehidupan masyarakat sekitar sehingga masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Oke, di sini aku izin nambahin ya. Dengan adanya Pancasila sebagai ideologi terbuka, warga Indonesia untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jadi kayak kalau misalnya ada konflik atau apa itu jadi bisa toleransi gitu loh karena adanya toleransi dari tersebut. Oke, aku lanjut pertanyaan terakhir ya. Oke, menurut pandanganmu tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara itu apa sih, Dek? Oke, Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menurut saya adalah sebuah pandangan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka juga berfungsi sebagai pedoman hidup yang bisa digunakan oleh setiap masyarakat di tanah air. Oke, sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya dari kelompok Melayu dalam pembelajaran PPKN di kelas 11A3. Sebelumnya, boleh saya tahu nama Ibu? Nama saya Dian Widya Ayu dari kantin nomor 4. Baik, Bu, kita lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat Ibu, apa itu ideologi? Ideologi setahu Ibu ya, ide-ide atau gagasan-gagasan itu aja sih setahunya Ibu sih. Baik, Bu. Terima kasih, saya akan menambahkan. Jadi ideologi itu merupakan ide-ide atau gagasan yang menyeluruh dan sistematis yang dimiliki oleh suatu negara. Ideologi itu penting bagi seseorang karena dapat seseorang tersebut memandang dunia itu bagaimana. Tadi Ibu mengatakan bahwa ideologi tersebut merupakan gagasan-gagasan. Lantas seperti yang kita ketahui bahwa ideologi itu dibagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Menurut Ibu, apa itu ideologi terbuka dan tertutup, dan apakah Pancasila tersebut termasuk ideologi terbuka atau tertutup? Menurut Ibu sih untuk ideologi terbuka itu mau menerima pendapat orang lain, masukan, terus sedangkan ideologi tertutup dia tidak mau menerima pendapat orang lain, idenya aja dia yang dipakai, itu aja sih. Untuk Pancasila itu Indonesia sudah termasuk ya, karena mau menerima pendapat masukan-masukan dari pemerintah itu sudah mau, itu aja sih dari Ibu. Baik, Bu, jadi menurut Ibu Pancasila tersebut termasuk ke dalam ideologi terbuka ya, Bu? Ya, terbuka. Termasuk terbuka. Jadi saya sedikit menambahkan, untuk ideologi terbuka itu merupakan ideologi yang bersifat fleksibel, di mana dia bisa menerima masukan-masukan dari orang lain. Sedangkan ideologi tertutup itu hanya menggunakan satu set pemikiran saja. Ibu mungkin pernah melihat salah satu siswa mungkin yang pernah terlibat dalam salah satu konflik. Apa menurut Ibu, apakah pembelajaran mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka itu penting dalam mengatasi suatu konflik tersebut? Perlu ya, misalnya kita kan beda-beda agama ini, kita harus toleransi juga kan beragama agama Islam, Hindu, terutama sembahyang ya. Pada jam pagi itu sembahyang, ada yang Muslim sembahyang, ada yang Hindu sembahyang. Itu aja sih dari Ibu sih. Ya, jadi dalam konflik itu sebenarnya penting sekali pembelajaran mengenai Pancasila tersebut sebagai ideologi terbuka.
Menurut Ibu, Pancasila itu sudah diterapkan dengan baik belum Bu di negara berbangsa dan negara ini? Sudah sih, udah terbuka sih pemerintahnya. Udah sangat bagus ideologi terbukanya. Menurut Ibu, apakah Pancasila sebagai ideologi terbuka sudah dilaksanakan dengan baik di Indonesia ini, Bu? Dan bagaimana penerapannya? Kalau di Indonesia sudah baik sih penerapannya. Kalau contohnya setahunya Ibu sih dalam penyepian ya. Penyepian itu kan umat Hindu melaksanakan penyepian dan umat Islam mau mengikuti penyepian sih. Itu aja sih dari setahunya Ibu sih. Izin menambahkan ya Bu, untuk contohnya juga ada dalam pemilihan umum juga, serta kita yang saling menghargai dalam perbedaan ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Baik Bu, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih telah jadi narasumber kami. Terima kasih Bu. Selamat siang Kak, perkenalkan saya dari kelompok Melayu ingin mencari Kakak tentang ideologi. Sebelumnya Kakak bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Kiara Putri Zawinata. Saya dari kelas 12 IPA 1. Biasanya banyak banget yang manggil saya Cici atau Kiara. Oke, untuk pertanyaan kita langsung jawab Kak ya. Menurut Kakak apa sih itu ideologi? Menurut saya pribadi, ideologi itu merupakan suatu alat yang dimana itu merupakan pemikiran-pemikiran manusia yang disatuin. Itu biasanya digunakan oleh suatu negara supaya negaranya itu bisa mempersatukan masyarakatnya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kan kita tahu bahwa ideologi itu ada ideologi terbuka dan tertutup. Kalau dasar negara kita yaitu Pancasila itu termasuk ideologi terbuka atau tertutup, mungkin Kakak bisa dijelasin. Nah, kan ideologi itu ada yang ideologi terbuka dan tertutup ya, seperti yang kamu bilang. Menurut saya, ideologi terbuka itu kan berarti suatu pemikiran manusia yang sifatnya fleksibel. Jadi kayak kita tuh bisa menafsirkannya itu secara bebas. Itu berarti Pancasila sebagai ideologi Indonesia itu menurut saya sih termasuk ke ideologi terbuka. Oke Kak, untuk pertanyaan nomor 3, Pancasila sebagai ideologi terbuka itu apa Kak? Nah, menurut saya kenapa sih Pancasila termasuk ideologi terbuka ya, karena yang pertama dia itu kan kita ada 5 sila ya, seperti yang kalian tahu juga. Sebagai contoh aja, sila pertama itu agama. Kita di sini kan dikasih memilih agama, kan ada 6 agama itu. Jadinya menurut saya Pancasila itu termasuk aturan-aturan yang diberikan pemerintah secara fleksibel. Jadi kita itu sebagai masyarakat itu bisa memilih gimana sih cara menanggapi aturan-aturan Pancasila tersebut dan bisa memilih juga. Jadi kayak kita tuh punya hak gitu loh untuk memilih. Oke Kak, untuk pertanyaan keempat, Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu apa sih Kak? Menurut saya ideologi Pancasila itu sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu sebenarnya udah dilaksanain dengan baik dan benar. Cuman masih kurang ya, kayak anak-anaknya. Contoh lah di lingkungan sekolah masih banyak banget peraturan Pancasila yang susah diterapkan oleh siswa-siswa kan. Masih banyak yang bandel kayak gitu. Terus banyak juga dari perilaku-perilaku di luar negeri yang kurang bagus lah, bisa dibilang itu masih diterapin di Indonesia kayak gitu sama siswa-siswanya ya. Jadi mungkin kedepannya pemerintah Indonesia itu bisa lebih menegaskan lagi supaya siswa-siswanya itu lebih maju dan lebih mengamalkan sila-sila Pancasila gitu. Terima kasih telah membantu wawancara kami dan kelompok saya dan terima kasih untuk kakaknya. Oke, jadi di sesi video kali ini saya akan menyampaikan kembali mengenai topik yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebelum kita ke topik tersebut, mari kita bahas mengenai ideologi terlebih dahulu. Jadi ideologi berasal dari 2 kata, yaitu idea yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti ide atau gagasan, dan logi atau logos yang berasal dari bahasa Yunani atau yang dapat diartikan sebagai pengetahuan. Jadi dapat kita disimpulkan di sini, ideologi merupakan
ide-ide atau gagasan mengenai suatu kesadaran atau suatu kepercayaan masyarakat negara tertentu yang menjadi landasan kehidupan mereka berbangsa dan bernegara sehari-hari. Nah, ideologi sendiri mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu ideologi sebagai strata tertinggi dari suatu negara sebagai kepercayaan negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ideologi mengandung tujuan bersama dari negara tersebut yang akan dicapai oleh pemerintah serta masyarakat negara tersebut. Yang ketiga, ideologi biasanya berisi aspek kehidupan mengenai sosial, hukum, ekonomi, budaya negara tersebut yang akan diteruskan ke generasi selanjutnya. Lalu ideologi sendiri dapat terbagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Di sini saya akan membahas mengenai ideologi terbuka terlebih dahulu. Jadi ideologi terbuka merupakan suatu ideologi yang bersifat lebih dinamis serta menerima perkembangan zaman, globalisasi, dan juga perkembangan pola pikir masyarakat pada negara tersebut. Sedangkan ideologi tertutup sendiri merupakan ideologi yang berisi tujuan dan norma-norma hukum atau sosial mengenai tujuan negara tersebut yang bersifat lebih kaku serta ditafsirkan sebagai kebenaran tidak bisa dipersoalkan lagi ke depannya. Jadi terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam kedua ideologi ini, yaitu pada ideologi terbuka dia bersifat lebih fleksibel, di mana dia bisa lebih menerima perkembangan zaman, perkembangan globalisasi, perkembangan ilmu teknologi, dan perkembangan pola pikir masyarakat negara tersebut. Sementara ideologi tertutup sendiri, pada dasarnya dia dibentuk oleh pemerintah negara itu sendiri, di mana pemerintah tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai pada negaranya itu, sehingga tidak boleh dipersoalkan lagi ke depannya, dan tidak memberikan perkembangan pola pikir masyarakat pada negara tersebut. Jadi ideologi kita sendiri yaitu Pancasila termasuk dalam ideologi terbuka, karena Pancasila sejatinya merupakan landasan kehidupan masyarakat negara Indonesia, tapi dapat menerima perkembangan zaman. Seperti contoh pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang percaya akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Namun di situ Pancasila tidak memasukkan bahwa ajaran apa yang harus mereka tekuni. Di sini kita juga tahu bahwa ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh Indonesia, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Namun itu tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya nanti akan ada pertambahan agama yang diakui oleh negara Indonesia, tergantung pada perkembangan pola pikir masyarakat Indonesia yang menerima pola ajaran agama baru dari luar. Dan itu yang bisa membuktikan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Terima kasih. Terima kasih Kak sudah gimana ngomongnya? Motivasi gitu. Oh.